Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Floren KCL. Alhamdulillah hari ini kita semua selalu sehat dan bahagia. Semua yang kita lakukan hari ini semua dimudahkan, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas berbagai macam pembahasan, ya baik itu tentang agen briling, counter, dan motivasi. Dan pastinya bagi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe juga. Terima kasih. Oke, di video kali ini kita mau menjelaskan tentang modal usaha. Seperti apa setelah yang satu ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang modal. Kan ketika kita ingin membuka sebuah bisnis atau usaha, maka kita harus punya modal, ya. Tergantung usaha apa yang kita ingin buka. Makin besar potensi usaha yang kita buka, maka makin besar pula modal yang diperlukan. Tapi kalau usahanya kecil, maka kecil pula modal yang diperlukan. Nah, yang dibahas di video kali ini adalah ada yang modalnya 100 juta dan ada yang modalnya 20 juta. Dia membuka sebuah usaha counter. Nah, kira-kira yang lebih lancar usahanya yang mana? Apakah yang modal 100 juta atau yang modal 20 juta? Oke. Modal 100 juta. Yang modal 100 juta ini dia diberikan oleh orang tuanya, atau modal 100 juta dia dapatkan dari menjual aset orang tuanya. Ya kan? Ada orang tuanya yang memiliki kebun, ya kan? Atau ada orang tua yang memiliki ternak, kerbau, sapi, lalu dia jual dengan total nominal uangnya itu 100 juta. Lalu dia gunakan untuk modal usaha. Tetapi orang yang menggunakan modal 100 juta ini tidak paham dengan bisnis yang dia jalankan. Tidak tahu bagaimana mengelola bisnisnya, tidak tahu bagaimana mengelola keuangannya nanti. Kira-kira ini usahanya berjalan dengan lancar atau tidak? Kira-kira 1 tahun ke depan usahanya makin berkembang apa atau uangnya habis? Teman-teman bisa menjawab sendiri. Kalau dia tidak paham dengan bisnisnya, dia tidak paham dengan pengelolaan uangnya, otomatis uangnya tidak jelas kemanakan. Otomatis usahanya tidak jalan dengan lancar. Karena kenapa? Dia tidak paham bagaimana produk yang harus dia siapkan untuk usahanya, dan bagaimana cara mengembangkan usahanya. Ya, padahal modalnya 100 juta. Nah, kira-kira maju nggak usahanya? Tentu tidak. Nah, dibandingkan dengan yang lainnya, satu lagi yaitu modalkan 20 juta. Tetapi uang 20 juta ini dia dapatkan dari hasil bekerja sebelum dia ingin membuka sebuah usaha atau bisnis, membuka usaha counter contohnya kan. Nah, tapi dia dapatkan uang ini dari hasil kerjanya, dia tabung dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Misalnya sekitar 1 tahun atau 2 tahun dia menabung, terkumpullah sekitar 20 juta. Nah, uang yang dia dapatkan ini adalah hasil dia sendiri. Nah, dia memiliki niat untuk membuka usaha, yaitu adalah usaha counter. Nah, dan dia juga sudah
bekerja di tempat usaha konter, contohnya kan, dan dia berpengalaman, memiliki cara bagaimana mengelola konter yang baik, bagaimana mengelola keuangan yang baik, bagaimana bentuk konter yang baik, dengan modalkan 20 juta, teman-teman, kira-kira lancar gak usahanya? 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, kira-kira maju gak usahanya? Ya pasti majulah, karena dia sudah paham bagaimana pengelolaannya, dan dia juga sudah berpengalaman karena sudah pernah bekerja di tempat konter orang lain, dan ilmu yang dia dapatkan di situ dia terapkan di usahanya nanti. Dengan modalkan 20 juta, maka nanti 100 juta pun terlewati dengan modal teman-teman yang tadi, yang 100 juta yang didapatkan dari hasil orang tuanya. Ya, jadi teman-teman, dua itu tadi yang 100 juta. Oke, jadi begitu teman-teman. Yang modalkan 20 juta dan yang modalkan 100 juta. Jadi yang lebih lancar ke depannya, yang bisa sukses itu yang berpengalaman dan yang paham akan bisnis yang dia jalankan. Boleh saja yang modalkan 100 juta lebih sukses dibandingkan yang 20 juta, tetapi kalau dia paham atas bisnis yang dia jalankan, maka uangnya dikelola dengan baik. Dari 100 juta itu untuk beli ini, untuk biaya rukonya ini, untuk beli barangnya ini. Kalau tidak secara jelas seperti itu, maka walaupun dengan modal 100 juta dia tidak bisa jalan dengan lancar. Kalau yang 20 jutanya misalnya untuk sewa rukonya ini, untuk beli barangnya ini, untuk perputaran bisnisnya sudah juga diatur. Nah, dengan 20 juta itu saja nanti 1 tahun ke depan maka usahanya makin lancar kalau dia atur dengan baik. Jadi kembali lagi kepada yang menjalankan usaha itu, apakah dia bisa mengatur keuangannya dengan baik atau tidak. Kalau tidak, maka tidak bisa dipastikan usahanya berjalan dengan lancar. Oke, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.